Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Sapilawati SSI. Saya adalah seorang guru fisika di SMA Negeri 1 Bengkalis, Provinsi Riau. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 3 di LPTK Universitas Tanjung Pura, Kota Pontianak dengan NIM F4371231. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Kota Bengkalis pada kelas 11.1 dengan materi gerak harmonis sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kawan, demi negeri ini, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa mendapatkan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Farhan ada? Ayo. Amalia, Aurelio, Bayu, Chandra, Ayo, Bu. Charles, Daniel, Ayo, Bu. Desri, Devina, Dini, Eriko, Ayo, Bu. Fajar, Ayo. Fatira, Nabila Cintami, Raiza, Ayo, Bu. Raifa, Rindang, Sali, Shiren, Siti Andini, Siti Rifda, Stefi, Timothy. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan memberikan informasi mengenai capaian sikap profil pelajar Pancasila yang akan kalian yang akan diamati nanti dari kalian, ya, yang akan dinilai. Yang pertama yaitu dimensi gotong royong. Nah, dalam belajar, dalam praktek, kemudian berbaginya gimana, ya. Nah, kemudian yang kedua dimensi mandiri, nanti itu diperhatikan, bisa memahami situasi yang dihadapi, ya. Kemudian mampu mengatur pikiran, perasaan dan perilaku diri untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu dimensi bernalar kritis. Nah, di sini yang dinilai adalah mampu memperoleh informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, ya. Kamu mampu menganalisis nanti, ya, mampu bernalar, ini dinilai. Kemudian mampu mereferensi, mengevaluasi pemikiran sendiri. Nah, ini capaian sikap profil pelajar Pancasila yang akan dinilai nanti, ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, ya, melalui kegiatan pembelajaran dengan sikap penuh tanggung jawab, kerjasama, gotong royong dalam proses pembelajaran menggunakan model discovery learning dengan metode diskusi dan praktikum. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan besaran-besaran yang terdapat pada gerak harmonis sederhana dengan benar.
Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan besaran-besaran yang mempengaruhi gerak harmonis sederhana dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan percobaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi gerak harmonis sederhana dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil percobaan gerak harmonis sederhana dengan benar. Nah, tujuan yang keempat ini nanti kamu presentasi ya. Nah, mampu mengkomunikasikan itu maksudnya kamu nanti mempresentasikan hasil percobaan kamu ya. Nah, di sini yang ya. Berikutnya dalam praktek nanti juga akan dinilai penilaian kognitif, yaitu penilaian ini, penilaian hasil belajar ya. Kemudian penilaian keterampilan kognitif nanti di akhir sekali ya. Kita gunakan HP, nanti ibu kasih sharekan link Google Form yang berisi soal-soal untuk kalian kerjakan ya. Evaluasi ya, evaluasi akhir. Kemudian yang kedua penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini nanti yang dinilai itu yang tadi itu ya, yang tadi gotong royong, kesadaran kritis, yang itu ya. Nah, seperti yang ibu jelaskan kemarin ya. Kemudian penilaian sikap. Nah, terdapat pada profil kajian Pancasila yang tadi. Oke. Sebelum sampai ke sana, sebagaimana yang saya informasikan sebelum ini ya, bahwa pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Gerak harmonis sederhana. Nah, kamu lihat ada gambar di sana? Bukan? Yang di atas? Bola yang dari itu. Ya. Daniel? Gambar apa tuh? Untuk mengukur ini ya, getaran. Ya, untuk getaran. Gambar apa itu? Nggak tahu. Nah, tadi Pak kasih tahu kan? Yeah, but when it comes to you, I don't wanna be. Yeah, but I know I can't have you. I don't know if you're bad as I want you, but I know that you won't be too. I don't wanna be selfish. Yeah, but when it comes to you, Ayunkan, jadi ayunan bandul saja. Nah, itu gambar di atas sama juga dengan gambar di bawah, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat ini. Ini kita angkat tadi bandulnya ya. Bandulnya yang digantungkan pada apa namanya ini? Coba. Ini pada statif ya. Statif, Nah, statif. Namanya ini statif. Nah, coba lihat ini demonstrasi yang dilakukan ya. Nah, pertama kita berikan simpangan dulu dengan dari ayunan bandul yang digerakkan ini. Apa yang dapat kita lihat di sana? Waktu. Kecepatan. Waktu yang waktu saat dia berayun itu ya. Ya. Nah, kita mulai dari menepaskan. Apa yang terjadi? Bergetar. Bagaimana gerakannya? Gerakannya? Bolak-balik. Bolak-balik kemana? Atas bawah. Ke atas ke bawah. Ya, ke atas ke bawah. Lalu kembali ke A. Kemana dulu? Ini A, B, J, dan kembali ke A. Kembali ke A. Lewat titik B dulu. Ya. Baru ke C, lalu ini B, lalu ini A lagi. A. Dari A ke B, dari C, dari B, dari A lagi. Itu namanya satu getaran. Ya, satu getaran. Lalu ada lagi yang disebut dengan periode. Apa itu periode? Terus apa lagi? Hah?
Yang ini tadi, ya, bantu ini kita ayunkan ya, ini. Nah, nanti dari sini kita akan mempelajari apa? Ya, apakah ada pengaruh periode terhadap ini tadi ya, terhadap simpangan, apabila simpangannya kita kasih 5, kemudian kita kasih 10, kemudian kemudian yang kedua 20 cm kita ayunkan, ada nggak pengaruhnya terhadap periode ayunan? Kemudian yang ketiga 30 cm kita ayunkan, nanti kita hitung berapa waktunya, ada nggak pengaruhnya? Nah, jadi inilah yang akan kamu selesaikan permasalahannya pada praktikum kita hari ini. Oke, udah, silakan baca ininya, LKPD-nya, kemudian kerjakan ininya. Unsur ada kan? Nah, hitung yang ini dulu. Yang tabel pertama. Kita 50 aja ya. Tabel pertama, pokoknya 50 aja. Yang mana dulu? Letakkan dulu panelnya posisi seimbang. Baru hidupkan. Maksudnya ini kan Nanti dia kuit tadi, ya. Tunggu. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. Biarkan diam dulu. Baru kamu letakkan posisi. Kan sulit. Hitung yang benar.
hasil diskusi kami tentang yaitu tentang landasan teori kegentaran Ketara gerak harmonis sederhana. akan dibagian value. Suaranya kuatkan. apa sih itu getaran? Getaran merupakan bolak-balik suatu benda Baca melalui gambar di atas. titik Sampai aja dulu, sampai aja dulu. Satu ya. Sampai aja dulu. Nah, teman-teman, dari hasil analisis kelompok kami, yaitu untuk percobaan pertama yang menyelidiki hubungan simpangan dengan periode ayonan. Nah, Percobaan pertama, panjang talinya, saya. waktu yang kami dapat yaitu 11 detik, 0,8 second. Dan periodenya 1,108 second. Nah, bagaimana cara memperoleh periodenya? Cara memperoleh periodenya? Waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Ya. Terus untuk percobaan kedua, panjang talinya sama 30 cm, ambil stop 10 derajat, banyak getaran 10 kali. Waktu yang kami dapat yaitu 11 detik, 68 second. Periodenya 1,168 second. Frekuensi yang kami dapat 0,856 Hz. Bagaimana memperoleh itu tadi? Memperoleh periodenya bagaimana caranya? Periodenya T sama dengan T dibagi per N. Ya, T-nya apa? T-nya periode. T-nya periode yang mencari. T-nya yang Dengan menghitung waktu dengan menghitung waktu dibagi banyaknya banyak. getaran. 1,151 second. Frekuensi yang kami dapat 0,868 Hz. Untuk percobaan yang ketiga, panjang talinya 30 cm, simpangannya 5 derajat, masa bendanya 100 gram, banyak getaran 10 kali. Waktu yang kami dapat yaitu 11 detik, 33 per second. Periodenya 1 detik, 133 second, dan frekuensinya 0,882 Hz. Nah, yang ketiga, untuk menyelidiki hubungan panjang tali dengan periode ayonan, kami percobaan yang pertama, panjang talinya masih sama yaitu 10 cm, simpangannya 5 derajat, masa bendanya 50 gram, banyak getaran 10 kali. Waktu yang kami dapat yaitu 6,60 second, periodenya 0,66 second, dan frekuensinya 1,515 Hz. Untuk percobaan yang kedua, 20 cm, panjang talinya 20 cm, simpangannya 5 derajat, masa bendanya 50 gram, banyak getaran 10 kali. Waktu yang kami dapat percobaan yang kedua ini yaitu 9 detik, 0,8 second, periodenya 0,908 second, untuk frekuensinya 1,101 Hz. Untuk percobaan yang ketiga, panjang talinya 30 cm, simpangannya 5 derajat, masa bendanya 50, banyak getarannya 10 kali. Waktu yang kami dapat yaitu 11 detik, 18 second. Periodenya 1 detik, 118 second. Untuk frekuensinya 0,894 Hz. Pembahasan hasil. Siapa yang bisa? Suaranya kok kecil? Ini adalah hasil analisis hasil pengamatan kami. Nomor 1, bagaimana pengaruh satu,
Bagaimana pengaruh simpangan terhadap periode ayunan dan frekuensi? Simpangan mempengaruhi periode dan frekuensi ayunan. Semakin besar simpangan, maka semakin lama periode ayunan dan semakin rendah frekuensinya. Nomor 2, bagaimana hubungan antara panjang tali dengan periode ayunan? Semakin panjang talinya, maka akan semakin lama periode ayunannya. Nomor 3, bagaimana pengaruh massa benda terhadap periode ayunan dan frekuensi? Massa benda tidak mempengaruhi periode ayunan. Nomor 4, tulislah hubungan besar-besaran ayunan pada bandul ke dalam persamaan matematis. T sama dengan T per N. T itu adalah periode atau second. F sama dengan N per T. F adalah frekuensi atau hertz. N itu adalah banyaknya getaran dan T itu adalah waktu atau detik. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik sekitar titik tertentu. 6, apa yang dimaksud dengan getaran harmonis? Geraknya bersifat periodik atau berulang-ulang. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan amplitudo atau simpangan? Simpangan maksimum benda dari posisi setimbangnya. 8, apa yang dimaksud dengan periode? Periode adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. 9, apa yang dimaksud dengan frekuensi? Frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terbentuk dalam 1 second. Nomor 10, dalam 2 menit terjadi 960 getaran pada suatu vertikal. Tentukan. Yang A periode getaran dan B frekuensi getaran. A jauh untuk menghitung. T sama dengan T per N. T sama dengan 120 per detik dibagi 960 getaran. Yang B untuk menghitung frekuensi. F sama dengan N per T. F itu adalah 960 getaran dibagi 120 detik. Frekuensi sama dengan 8 getaran per detik. Periodenya berapa tadi? 120 bagi 960 berapa? 0,15. Berapa? 0,15. Sama dengan 0,25 per detik atau getaran. Iya, tak tertulis ya. Ya. Oke, lanjut. Kesimpulannya, getaran merupakan gerak bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangannya. Gerak bolak-balik tersebut dikenal juga osilasi. Salah satu karakteristik osilasi adalah gerakan yang bersifat berulang-ulang. Oke. Apakah ada pertanyaan? Nah, silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin bertanya, apa pengaruh simpangan terhadap periode ayunan dan frekuensi? Nah, tadi saya jawab. Dari Habib. Simpangan mempengaruhi periode dan frekuensi ayunan. Semakin besar simpangan, maka semakin lama periode ayunan dan semakin rendah frekuensinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Athena. Saya ingin bertanya, apa hubungan periode ayunan dengan banyak getaran? Apa tadi? Istilah dulu. Apa hubungan periode ayunan dengan banyak getaran? Nah, hubungannya yaitu seperti yang kami jelaskan tadi. T sama dengan T per N. Yang ini T sama dengan T per N dan hubungan frekuensinya F sama dengan N per N per T kecilnya apa? T kecilnya yaitu waktu atau detik. Satuannya? Satuannya second. Detik atau? Second. 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 Terus? Terus N-nya banyaknya getaran. Banyak getaran. T besar apa? T besar yaitu periode atau second. Ya, satuannya? Satuannya second. F? F apa? F yaitu frekuensi atau detik. 6 kali kuasa 114. Harmonis itu maksudnya apa? Harmonis itu maksudnya apa? Yang bersifat periode
Nah, geraknya periode itu aja ya. Berarti untuk Getaran sama getaran harmonis itu sama, cuman harmonis itu dia periodik ya getarannya. Gerak bolak-balik suatu benda melalui terus apa kesimpulan yang kedua Dini? Dini? Ya. Getaran sangat erat kaitannya dengan gelombang. Ya. Akselerasi terjadi jika sebuah benda diganggu dari posisi kesetimbangannya. Salah satu karakteristik oscilasi adalah geraknya yang bersifat dinamis. Iya. Terus apa yang disebut frekuensi tadi? Periode tadi periode? Periode? Periode adalah waktu menempuh salah satu panjang gelombang. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Satu tadi putarannya. Itu satu panjang gelombang ya. Satu panjang gelombang. Nah, frekuensi apa? Nabila, Alsena? Frekuensi adalah jumlah gelombang per detik. Jumlah gelombang per detik. Banyaknya getaran dalam waktu. Masanya 50, 75, atau 100 itu tidak mempengaruhi periodenya. Ya. Kita perhatikan contoh lagi. Contoh. Bukan periode getaran. Berarti yang ditanya